Jadi kita ini merasakan betul-betul nikmatnya menjadi orang Islam di Indonesia dan nikmatnya menjadi warga bangsa Indonesia. Ini kenikmatan yang luar biasa yang tidak semua bangsa bisa menikmati. Saudara-saudara Islam kita di Malaysia itu jam 10 ke atas sudah tidak boleh bikin pengajian. Malaysia yang terkenal dengan Islam Hadori, yang sepertinya lebih islami dari kita, yang perdana menterinya tidak pernah dicaci maki, itu jam 10 malam kegiatan keagamaan udah nggak bisa pakai bendera kayak gitu. Mana ada boleh pakai gini, nggak boleh. Di Timur Tengah pengajian sampai jam segini, tahu-tahu ada roket nyasar dor gitu ya. Apalagi di negara-negara yang memang mayoritas bukan muslim. Di Saudi Arabia yang pusat agama Islam di dunia, itu tidak boleh ngumpulin orang segini banyak, apalagi khol. Ngadep kuburan Uhud membaca tahlil aja dosa. Ngangkat tangan di depan makam Rasulullah disuruh pergi. Sini kamu mau tidur di makam 17 jam tidak ada masalah. Nah itu indah. Jadi kita ini menjadi orang Islam paling nikmat itu ya di Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, para habaib yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai, kepada seluruh keluarga besar Haji Dharma yang malam hari ini bikin khol acara Haji Dharma yang ke-12. Seluruh keluarga besar yang saya hormati, sahabat saya yang masih tersisa, Haji Apung yang masih tersisa rambutnya agak panjang, itu pendekar yang hanya takut dengan istrinya aja. Kan saya pegang mic, saya boleh ngojlok ya Haji. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, alhamdulillah malam hari ini kita secara bersama-sama masih bisa merasakan nikmatnya jadi orang Islam di Indonesia dan nikmatnya memiliki bangsa Indonesia. Jadi kita ini merasakan betul-betul nikmatnya menjadi orang Islam di Indonesia dan nikmatnya menjadi warga bangsa Indonesia. Ini kenikmatan yang luar biasa yang tidak semua bangsa bisa menikmati. Saudara-saudara Islam kita di Malaysia itu jam 10 ke atas sudah tidak boleh bikin pengajian. Malaysia yang terkenal dengan Islam Hadori, yang sepertinya lebih islami dari kita, yang perdana menterinya tidak pernah dicaci maki,
Itu jam 10 malam kegiatan keagamaan. Udah nggak bisa pakai bendera kayak gitu. Mana ada boleh pakai ini gini. Nggak boleh. Di Timur Tengah pengajian sampai jam segini, tahu-tahu ada roket nyasar. Dor gitu. Iya. Apalagi di negara-negara yang memang mayoritas bukan Muslim. Di Saudi Arabia yang pusat agama Islam di dunia, itu tidak boleh ngumpulin orang segini banyak, apalagi khol. Ngadep kuburan Uhud membaca tahlil aja diusir. Ngangkat tangan di depan makam Rasulullah disuruh pergi. Sini kamu mau tidur di makam 17 jam tidak ada masalah. Nah itu indah. Jadi kita ini menjadi orang Islam paling nikmat itu ya di Indonesia. Kenapa? Lah ini kan kenapa? Karena kebetulan Islam itu ketemu dengan bangsa Nusantara. Jadi Islam paling cerdas, Islam paling dinamis, dan Islam paling ilmiah itu Islam di Indonesia, di Nusantara. Makanya tinggalan-tinggalan besar Islam di dunia itu terjaga keseluruhan ada di Nusantara. Ilmu Islam itu komplit kalau di sini. Setelah Rasulullah, disiplin ilmu kaum muslimin itu terbagi dalam 3 disiplin ilmu besar. Ada ilmu tasawuf, ada ilmu kalam, ada ilmu fikih. Cari 3-tiganya di Makkah dan sekitarnya, tinggal fikih. Cari ulama-ulama tasawuf sudah sangat jarang. Ulama-ulama hikmah sudah sangat jarang. Ulama kalam nggak ada. Di Timur Tengah yang lain pasca ISIS, ISIS niku goleki ulama tasawuf yo jarang-jarang wong dipateni. Ulama fikih sing keras ngoten niku. Kalam ndak boleh. Di belahan bumi yang lain, tapi tinggalan ilmu Islam terbesar di dunia dan terkomplit hari ini ada di Indonesia. Ilmu kalam komplit di sini. Mau cari yang ahli balaghah, ahli ma'ani, ahli bayan, komplit di sini. Ahli mantek komplit. Mau cari ulama fikih di sini komplit, mau madhab apa saja ada. Mau cari ulama tasawuf, ulama-ulama tarekah komplit. Bahkan satu-satunya negara Islam di dunia yang sanggup mempertemukan puluhan ulama tarekah dalam satu jamaiyah hanya Islam Indonesia, yang presidennya beliau Maulana Habib Lutfi. Itu di mana? Loh, kenapa? Masjid paling banyak sekarang ada di Indonesia. Pesantren paling banyak di Indonesia. Pengajian bawa bendera kayak gitu ya di Indonesia. Lah ini mesti saya sampaikan biar kita ini nggak salah paham dengan Nah, sekarang banyak orang salah paham dengan bangsanya sendiri dan selalu merasa bangsa lain lah yang terbaik. Ini maka karena apa? Ini pengajian Dharma bangsa, saya harus sampaikan ini.
Biar kita ini nggak salah paham. Punya apa saja seolah-olah bukan milik kita. Mulai dari buah-buahan sampai kekuasaan. Jambu kalau besar dikit, jambu Bangkok. Padahal tumbuh di sini dikencingi anak kita. Begitu gede jambu Bangkok. Loh. Jadi sampai buah-buahan pun nggak pede menjadi Indonesia. Apalagi ayam. Ayam gede dikit, ayam Bangkok. Padahal nya di sini, nelurnya di sini. Nangka enak dikit, nangka Belanda. Mana ada nangka kok di Belanda? Ya, Belanda nggak punya nangka. Makanya ketika dia melihat nangka yang bawa pertama kali namanya si Jack, maka dia sebut jackfruit. Loh, lihat Mr. Jack. Ini saya senang ini pengajian Dharma Bangsa ini, muda-muda semua ini kumpul semua. Ini harus dijelaskan ini. Jelek semua. Itu yang masih tersisa dan pede itu tinggal gula Jawa. Masih pede dia nggak mau ganti nama ya, dia nggak mau ganti nama. Dulu betapa bangganya, bahkan para wali, para ulama bangga betul dengan Nusantara. Loh ya, ulama-ulama besar menyebut pesantrennya buntet. Nggak ada pesantren al apa enggak, buntet. Maulana Syarif Hidayatullah, wali yang kemampuan hikmah dan kemampuan siasahnya nggak ada yang meragukan, menyebut dirinya Sunan Gunung Jati, bukan Sunan Gunung Uhud. Betapa bangganya dulu orang menjadi Indonesia. Maulana Rahmatullah di Surabaya menyebut dirinya Sunan Ampel. Bahkan Mbah Hasyim Asy'ari pendiri Nahdlatul Ulama tidak pernah menamakan pondoknya kecuali dengan nama Tebu Ireng. Bangganya menjadi orang Indonesia. Ada. Jadi mau kemana mondokkan anak? Ke Ciwaringin. Kemana? Buntet. Ya kan? Kemana? Mau ziarah ke Ngampel. Mau ziarah kemana? Gunung Jati. Mau ziarah kemana? Ke Bonang. Mau ziarah kemana? Ke Giri. Yang namanya Raden Ainul Yakin, yang namanya Raden Syahid Kalijogo. Kita itu dulu menjadi bangsa yang sangat bangga dengan dirinya. Makanya karena bangga dengan bangsa dan dirinya, menjadi bangsa yang bangkit. Bangkit apa? Mampu menguasai peradaban yang setara dengan peradaban dunia. Dan itu kita buktikan. Mereka punya piramida, kita punya Candi Borobudur. Loh, punya sama kita. Mereka punya Aristoteles, mereka punya Socrates, mereka punya Plato, kita punya Empu Prapanca, kita punya Empu Panuluh, kita punya Empu Tantular dengan kitab Negara Kertagama, dengan kitabnya Suta Soma. Bahkan dongeng kita punya yang sama. Orang Eropa punya kisah cinta namanya Romeo Juliet. Orang Cina sampai Engtai, orang Arab Kais dan Laila. Kita punya kisah cinta siapa? Baridin. Kita punya
Di Jawa Tengah ada ande-ande lumut, punya. Sana punya ibu tiri yang kejam melahirkan anak Cinderella. Kita punya bawang putih, bawang merah. Loh, apa yang berbeda? Dulu bangsa kita bangsa yang kuat. Ya. Sana punya laki-laki yang kuat namanya Samson. Kita punya Bandung Bondo. Oh, sana punya binatang bisa ngomong, kura-kura ninja. Kita punya kancil nyuriti. Apa yang tidak punya? Semua punya. Loh. Makanya bangsa yang seperti ini mampu merangkum kekuatannya, mampu merangkai kekuatannya yang berbeda-beda, karena tidak pernah merasa di bawah bangsa yang lain. Dan kita punya sejarah besar, satu-satunya negara di dunia yang sanggup menaklukkan Mongolia setelah mereka menaklukkan Arab, mereka menaklukkan Cina, mereka menaklukkan Eropa. Genghis Khan kalah pertama kali di Nusantara dihadapi oleh Kertanegara dalam perang Pamalayu. Dan akhirnya kitalah satu-satunya bangsa dunia yang berhasil merebut kemerdekaannya dari tangan penjajah dengan cara perang. Satu-satunya bangsa di dunia adalah Indonesia. Tiba-tiba sekarang ini mulai anak-anak kita dibikin tidak pede dengan bangsanya yang berambut merah, yang hitam mulai nggak pede, pengen berambut merah. Akhirnya dicetlah rambutnya, akhirnya jadi LKMD, londo kok mengendasi. Gitu. Jadi bangsa ini dulu punya bangsa yang besar, bangsa dengan kekayaan yang melimpah, bangsa dengan peradaban agama yang sudah sangat maju, bangsa dengan peradaban kekuasaan yang sangat maju. Kerajaan besar di Jawa Barat ada kerajaan Pajajaran, di Jawa Tengah ada kerajaan Majapahit, di Jawa Timur sana lengkap lah. Maka akhirnya bangsa yang komplit dan lengkap ini kedatangan agama Islam. Dan inilah titik temunya. Makanya yang datang ke sini bukan ulama yang ngecek, bukan yang keluyuran sambil bawa kompor, bukan. Yang datang ke sini ulama-ulama hebat yang bisa bernegosiasi dengan bangsa Indonesia. Ulama yang ilmunya komplit tapi ketawaduannya luar biasa. Jadi ini yang menyebabkan, karena harus bernegosiasi budaya dengan bangsa besar sekuat Nusantara. Makanya yang datang bukan pedagang. Makanya kalau dikatakan Islam datang ke Nusantara disebarkan oleh pedagang, secara teori nggak bisa. Pedagang itu nggak terlalu sibuk, dia nggak sempat ngajar ngaji. Jadi mana ada sejarahnya Islam di Indonesia disebarkan oleh saudagar? Nggak ada. Cari. Itu saking pusingnya orang nulis sejarah, akhirnya ya udahlah, yang menyebabkan orang pergi jauh karena perdagangan, maka bisa jadi yang menyebarkan Islam di Indonesia adalah pedagang. Secara teori ditolak. Kenapa secara teori ditolak? Karena di Nusantara waktu itu, di Cirebon waktu itu, agama yang berkembang membangun kekuasaan sampai sistem sosial adalah agama Hindu. Hindu itu ada kastanya. Kasta pertama namanya kasta Brahmana. Brahmana adalah orang yang sudah tidak mikir dunia. Dia nggak mikirin dunia, dia hanya mikir Tuhan. Ya. Dia nggak mikir dunia, nggak mikir. Yang ngurusi dunia ada kasta namanya ksatria. Ini para raja. Tapi
Tapi kesatria nggak boleh ngomong agama karena hidupnya berkecimpung dengan dunia. Orang yang hidupnya masih berkecimpung dengan dunia nggak boleh ngomong agama. Agama tidak boleh dibicarakan oleh orang yang masih berada urusan dunia. Dan kesatria kasta kedua nggak boleh ngomong agama. Di bawah kasta itu ada namanya Wisya, pegawai negeri. Wisya, pembantu raja, nggak boleh ngomong agama. Dia baca kitab agama Hindu diculek matanya. Lah di bawah Wisya ada namanya Sudra. Sudra itu orang yang sehariannya cuma mikir dunia, pedagang, bendino ngitung duit tak. Dia ngitung, itu pedagang. Petani, bendino nyangkul mikir dunia. Nah, ini juga tidak boleh ngomong agama. Sekaya apapun pedagang adalah sudra. Di bawah sudra ada paria, kastanya pengemis. Orang yang menyandarkan hidupnya pada meminta. Di bawahnya ada namanya kuca. Kuca ini tukang ngutil, ngutil. Jadi dia ngambilnya nggak banyak, dikit ini. Tukang ngentit, copet, ya tukang ngambil bansos. Itu kuca. Nah, gampangnya. Nah, di bawah kuca ada mleka. Mleka ini maling, tapi kalau ketahuan lari dia. Nah, ini nggak boleh ngomong agama. Di bawah itu ada namanya Candala itu maling, tapi kalau ketahuan berani begal, termasuk begal motor, itu candala. Apalagi ini mati aja nggak ada yang ngurus. Nah, ketika seorang pedagang tidak boleh ngomong agama karena dia dari kasta sudra, apakah orang Nusantara mau diajari oleh seorang pedagang? Maka orang di Nusantara, di Cirebon tidak mau diajari ngaji oleh pedagang. Makanya tidak ada sejarah pedagang adalah menjadi penyebar agama Islam. Yang boleh berbicara agama Brahmana. Brahmana itu siapa? Orang yang tidak ngurus dunia. Dalam konsep agama Islam, orang yang sudah tidak berpikir dunia ini dikenal dengan nama Waliullah. Makanya ketika nggak bisa ditembus oleh pedagang, abad ke-7 sudah ada Fatimah binti Maimun di Gresik, nggak tembus. Tapi ketika para wali datang dengan ilmu hikmahnya, dengan kecerdasannya, dengan kemampuan spiritualnya sekelas Brahmana, maka baru Islam bisa dimasukkan ke Nusantara.